Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan teknologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Rabu 1 Oktober 2025 mengawali bulan Oktober, IHSG turun 0,21%. Dan seperti biasa, nanti kita analisa IHSG dan juga beberapa sampilan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa saya tinggal klik link sosial base di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pastikan saya jawab kalau ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, ada konten setiap hari di cuan-cuan saham. Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu, konten spesial. Satu yang baru dari cuan-cuan saham, ada grup Telegram untuk publik yang mana itu gratis alias free. Bagi teman-teman yang bergabung grup Telegram cuan-cuan saham yang publik, teman-teman bisa klik link Telegram yang ada di deskripsi video ini. Jadi di deskripsi video ini ada link Telegram, teman-teman tinggal klik lalu bisa join ke grup Telegram CCS publik yang mana itu gratis. Sesekali kita akan ada view, stock pick, watchlist, discuss, dan lain sebagainya. Tapi bagi teman-teman yang bergabung grup Telegram cuan-cuan saham yang premium, bisa juga caranya teman-teman bisa buka YouTube cuan-cuan saham, lalu di halaman muka ada video pendaftaran grup premium cuan-cuan saham. Simak infonya sekitar 5-6 menit, dan kalau misalkan teman-teman mau mendaftar, tinggal mengisi link Google Form yang ada di deskripsi video tersebut. Jadi di video pendaftaran grup premium akan ada link Google Form, teman-teman tinggal mendaftar mengisi Google Form tersebut. Kalau misalkan sudah submit, tinggal menunggu invitasi. Kalau misalkan teman-teman ada kendala atau bingung, ada masalah dan lain sebagainya, bisa hubungi Telegram @ccs_admin, nanti akan dibantu secara personal. Bedanya dengan yang free apa? Jelas akan lebih intens ya, baik dari discuss, stock pick, watchlist, terus juga Zoom meeting dan lain sebagainya setiap minggu. Dan ya, itu adalah fasilitas untuk grup premium cuan-cuan saham yang premium. Lalu ada juga yang baru dari cuan-cuan saham ya, ini ada membership YouTube ya. Ini saya coba provide untuk teman-teman yang mungkin lebih nyaman di YouTube, tidak menggunakan Telegram atau tidak pengen pindah ke Telegram atau mungkin tidak pengen terlalu riuh kayak gitu. Jadi ada member only video ini ya, membership YouTube cuan-cuan saham. Yang mana kalau teman-teman pengen mendaftar, pengen bergabung, bisa buka YouTube cuan-cuan saham tapi yang versi desktop ya. Bisa pakai laptop ataupun komputer. Nah, teman-teman bisa buka YouTube cuan-cuan saham, lalu di sebelah subscribe akan ada tulisan join ya, atau klik join di sini. Nah, teman-teman bisa pilih salah satu. Nih ya, ada tiga program lah, yang pegawai negeri saham, bandar saham, dan donatur CCS. Itu semuanya sama dan teman-teman tinggal pilih salah satu aja. Kalau misalkan sudah berhasil join, nanti teman-teman bisa menonton member only video eksklusif ya. Ini kontennya akan ada setiap hari Minggu. Jadi di setiap hari Minggu akan ada konten member only video yang mana isinya pembahasan market secara eksklusif IHSG, lalu juga stock pick saham 1-3 saham lah kita setiap minggu, yang mana itu akan saya sortir dengan sangat ketat. Kenapa? Karena kita secara komunikasi tidak terlalu intens ya di YouTube, 1 minggu sekali. Jadi ya saya nge-upnya juga saham-saham yang sangat-sangat safety lah bahasanya, dari teknikal, fundamental, bandarmologi dan lain sebagainya, semuanya saya sortirkan dengan sangat aman seperti itu. Jadi itu, mau gabung ke Telegram silakan, mau gabung ke YouTube juga silakan. Nanti mungkin saya juga pengen mulai buat tutorial juga ya untuk yang member only video, cara mengeksekusi plan, cara menganalisa dan lain sebagainya. Oke, itu tadi sedikit. Kita langsung masuk ke IHSG, di mana hari ini IHSG turun 0,21%. Candlenya cukup solid ya, dengan transaksi yang saya rasa cukup besar. Soalnya tadi sesi 1 juga sudah mau ada yang triliun lah ya. BRMS ini 1,6, BBCA 1,5, Bumi 1,2 dan seterusnya. Koreksi kemarin pun juga langsung di cover lagi. Dan ya, ini masih melanjutkan view kemarin ya. IHSG saya ke view kecil aja ya. View besarnya kan sudah sering saya bahas. Intinya dia sedang di pucuk atas lah. Dan kalau misalkan koreksi, itu sesuatu yang sangat wajar. Yang pertama di sini IHSG punya bearish divergence yang mana itu sudah valid ya. Kenapa? Karena MACD-nya sudah dead cross. Nih kalau teman-teman perhatikan pada time frame daily, IHSG ini sudah dead cross MACD-nya ya, di mana indikator ke bawah sedangkan harganya ke atas. Yang terjadi apa? Namanya adalah bearish divergence dan ada potensi IHSG akan koreksi terlebih dahulu seperti itu. Tapi by price action konfirmasinya adalah 8020 ya.
Yang mana jika area tersebut ditembus, misalkan ya, saat ini kan IHSG closing di 8040. Kalau misalkan besok IHSG jebol 8020, maka IHSG akan double top ini, lalu dia akan swing low ya. Pertanyaannya swing low-nya sampai mana Mas? Kita bisa tarik Fibonacci dari bawah sampai ke atas dan swing low-nya ada di sekitar 7800 kalau memang dia mau swing low seperti itu. Tapi lagi-lagi konfirmasinya itu 8020 ya. Kalau misalkan 8020-nya jebol, ada potensi IHSG akan terkoreksi terlebih dahulu. Terlepas dari apapun katalisnya, saya pun juga belum tahu. Kalau dilihat dari dolar sebenarnya juga mau melemah karena juga US baru kacau, cuman by market equity ini terlihat ada potensi reversal kalau jebol 8020 itu, dan jangan lupa selalu batasi resiko di 8020. Untuk IHSG kita langsung masuk berapa saham pilihan. Saya pengen mulai dari BBCA deh. Lama banget nggak bahas Big Bang apalagi BBCA karena jujur li saya pun juga tidak terlalu suka bentuknya saat ini ya, dan ya nggak tahu juga mau dibawa turun sampai manapun juga saya nggak tahu juga. Oke, kita coba bahas BBCA secara komprehensif ya, di mana hari ini BBCA turun 1,64%. Candlenya solid, volumenya besar ya, transaksinya pun juga besar, 1,5 triliun ya hari ini transaksi dari BBCA. Sebelum kita ke view kecil, saya pengen ke view besar dulu, di mana kita pakai monthly ya, view monthly-nya BBCA, yang mana BBCA ini sudah patah dari uptrend-nya ya. Di sini dia punya secondary uptrend lah, secondary, minor, atau apapun itu istilahnya, yang jelas dia patah dari uptrend-nya. Ada yang bilang bahkan ya BBCA mau jadi Unilever. Kalau menurut saya sih tidak se-ekstrim itu. Cuman ya untuk sekarang saya rasa ada koreksi terlebih dahulu. Kalau kita lihat ya, ketika dia patah, koreksi, nanti naik lagi, patah, koreksi, naik lagi, dan seterusnya. Dan saat ini kalau kita perhatikan BBCA ini sedang patah dari uptrend COVID-nya. Di sini kan dia bottom ketika COVID 2020, lalu membentuk uptrend channel, higher low, higher low, higher low, higher low, dan akhirnya di sini tidak membentuk higher low, dia membentuk lower low, lower high, dan sekarang berada dalam posisi same low seperti itu. Artinya apa? Kuncian saat ini dari BBCA itu adalah area 7275 ya, itu benar-benar krusial kalau menurut saya. Kenapa? Karena kalau misalkan BBCA jebol 7000 berapa tadi? 7275, maka ada potensi BBCA akan turun lebih dalam kalau jebol 7275. Nah, posisi sekarang sebenarnya ini low risk ya untuk spekulatif buy. Misalkan teman-teman pengen punya BBCA, beli aja dekat 7275. Kalau misalkan jebol langsung buang seperti itu. Tapi pada dasarnya sepertinya kita pegang BBCA ini bukan untuk trading. Jadi ya saya rasa alasannya akan lebih bagus kalau untuk di hold jangka panjang. Yang jelas saat ini 7275 ini adalah kuncian dari BBCA. Kalau misalkan BBCA jebol 7275, koreksinya bisa lebih dalam lagi seperti itu. Pertanyaannya koreksinya sampai mana? Saya rasa kalau jebol 7275, BBCA ini bisa ke 6.500-an sampai bahkan ke 6.000 seperti itu. Jadi ya itu batasi resiko selalu di 7275. Dan mengingat ini Big Bang ya, mungkin bisa pakai closingan aja, itu bakalan lebih aman. Artinya apa? Kalau closing di bawah 7275, BBCA valid lah. Tapi kalau misalkan dia belum closing di intraday, ada potensi masih ditarik-tarik lagi. By price action juga dia cenderung downtrend, dan by transaksi pun juga BBCA ini akut distribusinya ya. Sangat masif, sangat konsisten distribusinya. Sejak kapan tuh coba? Saya juga belum tahu apa berita di balik BBCA. Nanti mungkin keluarnya terakhir ketika sudah price in dan lain sebagainya. Tidak perlu kita menunggu sampai ke sana. Yang jelas memang dia sangat konsisten dari distribusinya, baik dari badarmologi maupun foreign flow. Asingnya pun juga jualan terus dari BBCA seperti itu. Jadi ya terlepas dari ini bank yang sangat oke ya BBCA, harganya terus-menerus turun, tapi kalau belum ada sign pembalikan harga, lebih baik wait and see dulu. Karena sama-sama pengen beli BBCA, kalau misalkan bisa lebih bottom, lebih oke. Transaksinya juga hari ini big distribusi, jadi ya belum ada katalis yang bagus untuk BBCA. Batasi resiko selalu tadi ya under 7275 bottom dari BBCA. Untuk BBCA kita lanjutkan, hari ini masih di lead oleh saham-saham Bakri ya. Ini saya pengen bahas Bumi dah. Main BRMS sudah kita bahas, ternyata masih ada coveran, jadi masih naik lagi. Sekarang kita bahas Bumi karena sepertinya view perlu diupdate. Oke, hari ini Bumi naik 8%, candlenya solid, volumenya bagus, dan satu hal yang saya cenderung suka adalah Bumi keluar dari downtrend lainnya. Bahkan kalau kita ngomong ini adalah bigger view ya, continuation, maka bahkan Bumi sampai 250 sampai 400-an tuh bisa juga Bumi ini ya. Kenapa? Karena dia baru keluar dari downtrendnya.
Ini kan dia sudah selesai dari fase downtrend maupun swing low dan lain sebagainya, dan ada potensi saat ini bumi sedang mencoba untuk swing high. Tuh. Targetnya kemana? Ya mungkin bisa aja dia sampai ke sini ya, sekitar 356, tergantung kecepatan naiknya. Kalau naiknya pelan-pelan mungkin bisa sampai 600. Tapi kalau naiknya cepat, jebret ya bisa aja sampai 384. Yang jelas dia sudah selesai swing low dan sudah berhasil breakout dan sedang mencoba untuk swing high seperti itu. Kita masuk ke yang lebih kecil, weekly. Bumi pun juga sudah closing ya weekly-nya. Oh sorry, belum. Weekly-nya besok Jumat baru closing. Yang jelas dia sudah breakout neckline di area 160 dan ya terbentuk sebuah higher high. Kalau ngomongin shadow, saya rasa sih apa ya? Sudah oke lah ini kalau dari weekly seperti itu. Dan kalau kita masuk ke daily, bumi pun juga sudah berhasil membentuk sebuah higher high. Target higher high saat ini adalah ini 170 sampai 86. Kalau tadi di weekly itu adalah sampai ke shadow-nya dia ya. Jadi ya nanti kita perhatikan lah. Intinya apa? Bumi kalau misalkan teman-teman masih punya barang ya, masih bisa di hold. Karena volume breakout-nya pun juga kemarin bagus banget. Dan ya saya rasa ini sudah masuk fase bullish dari si bumi. Seperti itu. Resistnya itu terdekat ya 170 up, cuman saya rasa potensi breakout-nya ada. Untuk support sekarang masih 150 sampai 155 seperti itu. Saya rasa arahnya masih ke atas untuk sekarang dari bumi karena dia sudah berhasil breakout dari downtrend line-nya. Kita lihat transaksinya sudah mulai diakum setelah kemarin distribusi yang cukup konsisten ya. Ini sudah mulai akum dari bumi dan hari ini pun juga terjadi akumulasi dari bumi juga. So far so good, arahnya ke atas, ikuti price action-nya dan jangan lupa selalu batasi resiko. Itu untuk bumi, kita lanjutkan. Saya pengen bahas untuk MTech Group, saya pengen bahas yang SCMA ya. MTech juga kemarin sudah saya bahas, ternyata di cover. Mungkin kemarin kena rebalancing atau apapun itu. Saya pengen update view-nya WiFi aja ya, yang mana dia hari ini masih belum berhasil breakout dan malah koreksi juga. Kebetulan ini mungkin saya tidak bisa konten lama-lama ya. Nanti mungkin kita 5 saham aja karena ini saya ada acara harus keluar. Oke, kita bahas WiFi di mana hari ini dia turun 3,2%. Candle-nya cukup solid, volumenya cukup besar. Dan ya, WiFi masih gagal breakout yang kedua area 2880. Kalau kita lihat bigger view, WiFi ini punya structure uptrend ya, swing high, swing low, swing high, swing low, dan sebenarnya jatahnya itu swing high. Sebenarnya harusnya seperti itu. Cuman ya selama belum ada konfirmasi itu pun juga tidak akan terjadi. Konfirmasinya di mana? Itu ketika WiFi breakout area 3150 sampai 3200. Kalau 3200 berhasil dilewati, saya rasa besar potensinya WiFi bisa 3800 bahkan 4000 kalau 3200-nya bisa lewat. Cuman sebelum kita ke sana, kita bahas structure yang lebih kecil dulu di mana WiFi ini cenderung punya sideways ya, karena dia punya high, low, same high, same low. Seperti itu. Terakhir dia menuju ke same high-nya lagi tapi ke reject di area 0,618 di 2880 ya. Low, high dan dia tidak membentuk same low lagi. Kalau dia sampai kena same low, maka ada potensi WiFi trennya selesai. Karena yang harusnya sideways dia mulai lower high, itu indikasi dari downtrend. Tapi karena dia cuma sampai area 2550 maka yang terjadi WiFi ini membentuk sebuah higher low ya. Low, high, higher low, same high. Dan karena hari ini masih ada reject, maka ada kesempatan ketiga dari WiFi, yaitu apa? Yaitu ascending triangle seperti itu. Dan ya kalau memang ini nanti WiFi ada perlawanan mungkin di area 2600-an itu masih menarik untuk entry kalau ada perlawanan di 2600. Ini kan satu, lalu ini yang kedua, lalu ini calon yang ketiga. Seperti itu. Nah, area buy and weakness-nya di mana? Sekarang kita bisa tarik Fibo juga dari bawah sampai ke atas dan area buy and weakness-nya ini dari sekitar 2700 sampai 2630 ya. Maka ini juga bahkan muncul setup ya kalau misalkan teman-teman mau tradingin dari 2680 sampai 2630 tadi entry-nya, stop loss-nya di bawah 2550 ya. Ini cut loss-nya 5%, lalu targetnya karena ini ascending ya, harusnya sih breakout 1 2, 3, maka targetnya ke 3200 dulu. Nih, jadi sebuah plan seperti itu. Itu catatan selama WiFi tidak jebol 2550. Masih ada potensi upside-nya. Tapi kalau misalkan ternyata besok dia lanjut melemah, jebol 2550, maka WiFi akan ke 2400 lagi dan view-nya sudah agak kurang bagus seperti itu. Jadi bisa perhatikan dari 2700 sampai 2600 ya. Kalau ada perlawanan itu menarik, tapi kalau nggak ada perlawanan siap-siap dia bisa ke 2550 seperti itu.
Dan WiFi bakal bagus kalau dia breakout yang 2880. Gunakan area-area tadi. Kita lihat transaksinya hari ini cenderung ke distribusi ya. Memang tidak cukup konsisten, cenderung ke distribusi juga. Sempat ada cangkulan, sempat ada akum, cuman ya hari ini masih ada buangan barang seperti itu. Yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Untuk WiFi kita lanjutkan, emas naik tinggi ya. Ini juga mengikuti harga gold yang kalau nggak salah all time high lagi. Dan emas memang kemarin breakout 3400 dia bagus. Ya, udah kita bahas ya. Kalau di daily ada Morning Star, kalau di intraday ada candle. Saya pengen bahas SCMA aja ya untuk MTech Group hari ini. Hari ini MVP-nya MTech Group, selamat, ada MTech, SCMA, Bukalapak, dan ya ternyata siapa namanya? MTech di cover lagi ya, tuh nggak sampai same low, jadinya higher low terus sekarang higher high. Kita bahas SMA, di mana hari ini SMA naik 17,86%, candlenya bagus, volumenya pun juga terlihat bagus ya. Ini indikasi pergerakan bullish lah, seperti itu. Yang pengen saya bahas dari SCMA adalah bigger view-nya. Karena kalau menurut saya ini sudah cakep banget bigger view dari SCMA. Sebelumnya SCMA itu kan dia pernah all time high di tahun 2014 ya. Di sini dia all time high. Lalu kemarin itu dia membentuk sebuah downtrend line ya. Lower high, lower high, lower high, lower high, lower high, dan kemarin dia uji lagi downtrend line-nya. Saya rasa juga selesai, walaupun kalau kita lihat dari candle-nya masih sangat solid ya, cuman dia masih ada reject di area downtrend line. Tapi ternyata ini dia berhasil breakout dan sudah closing di atas downtrend line-nya, seperti itu. Kalau untuk monthly sepertinya belum karena masih akhir bulan ya, tapi kalau weekly sudah closing di atas downtrend line tersebut. Artinya apa? Kita bisa asumsikan saat ini si SCMA ini sudah keluar dari fase downtrend ya. Karena dia punya lower high, lower high, lower high sudah berhasil di breakout seperti itu. Artinya apa? Ketika dia tidak downtrend, opsinya adalah dua, sideways atau uptrend seperti itu. Dan sebelum uptrend dia harus sideways terlebih dahulu. Dan sideways-nya sampai mana? Yaitu area 460 ya. Karena dia di sini punya low, high, same low. Nah, kalau dia mau sideways, dia akan naik sampai 460 untuk menjadi same high seperti itu. Jadi ya kira-kira seperti itulah view dari si SCMA. Kalau kita tarik Fibonacci juga semuanya sudah dilewati 0,618, 0,786, sekarang tinggal 480 atau 460 di area same high-nya seperti itu. Kalau kita tarik Fibonacci dari pucuk yang mana dia sudah breakout dari downtrend lainnya dan targetnya pun juga di area sekitar 400 sampai area 480 di area pullback-nya. Seperti itu. Jadi ya itu untuk SCMA. Saya rasa potensi bullishnya masih ada karena breakoutnya juga masih bagus kecuali ada candle putar balik yang agak kurang enak ya. Seperti itu. Nah, itu big reviewnya. Jadi kita lihat masih ada potensi sampai 460 lah kalau tidak ada yang aneh-aneh. Kalau kita bahas smaller view-nya, ini SCMA pun juga bikin continuation, falling wedge dia bikin kemarin lalu berhasil breakout, retest dan sekarang sudah menguat sampai 396. Another view kalau kita buat sebuah uptrend channel ya, ini dan kemarin adalah swing low, maka saat ini juga si SCMA sedang mencoba untuk swing high. Mungkin target dekatnya ini sekitar 400 sampai 430 ya, kalau misalkan besok masih lanjut naik ya. Tapi untuk target besarnya itu di sekitar 460 sampai 480 seperti itu. Untuk support sekarang masih area 330 ya, selama nggak jebol area tersebut, SCMA arahnya masih ke atas. Bisa kawal juga pakai trailing stop dari moving average. Kita lihat transaksinya, akumulasinya masih sangat konsisten dari semua tarikan ini, terlepas dari apapun nanti beritanya ya, mau IPO Superbank, mau IPO video dan lain sebagainya, yang jelas ini masih terlihat bagus seperti itu. Jadi ya, yang penting sama, ikuti trennya aja dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk SCMA, mungkin kita bahas satu lagi ya. Raja kemarin udah kita bahas. Antam, koin, Bukalapak ya satu grup lah itulah. Nggak beda jauh. Energi ini gila banget ini. Dari 200 sekarang udah 900 ya. BRPT, CDIA, MDKA. Waduh, MDKA support become resist kayaknya itu. MBMA. Bahas nggak nih MBMA nih? Brand, Smil, PTRO, BBB. BBB belum breakout sih. Kalau breakout saya bahas sebenarnya, tapi volumenya bagus banget nih BBB. Besok bisa lanjut sih itu BBB.
Toba, Goto, Telkom, Arci, Harum. Harum kita bahas. Oke, kita update view-nya Harum ya. Ini juga cakep ya. Dimana hari ini Harum naik 9,73%. Candlenya bagus, volumenya pun juga bagus. Ini mirip sama kayak si SCMA, dimana bigger view-nya itu dia punya downtrend line ya. Nih, dari kemarin dia all time high 2.900, dia lower high, dan sekarang berhasil breakout dari downtrend line-nya. Seperti itu. Dan ya, maka dari itu target pullback dari Harum itu ada di area sini, sekitar 1400 sampai 1580. Itu dari bigger view-nya ya, di 0,618. Jadi untuk view besarnya Harum ini masih ada arah upside, yaitu ke sekitar 1450 sampai area 1600 lah kita buletin seperti itu. Itu untuk bigger view-nya. Untuk view kecilnya langsung aja, kemarin dia menguat dan masih beberapa kali gagal breakout, coba break, gagal, bikin kaki kedua, dan akhirnya percobaan kedua dia hari ini sudah berhasil breakout dari downtrend line besarnya. Ya mirip kayak SCMA tadi lah, tinggal menuju ke targetnya aja sekitar 1600-an, seperti itu. Another view, kalau misalkan kita ini tarik sebuah garis di sini, kita bisa asumsikan ini sebagai ya ada istilah HTF, high tech flag, atau apapun itulah. Yang jelas dia kalau di week off ini rally base rally ya. Jadi trennya masih akan berlanjut. Di sini kan dia rally, lalu di sini dia ngebase, lalu di sini dia rally lagi. Seperti itu. Dan kalau kita mungkin tarik sebuah uptrend channel, maka kita bisa tunggu swing high-nya ke sekitar sini. Ya kalau besok naiknya kencang mungkin sampai 1400-an, tapi kalau agak slow nyamping dulu baru loncat bisa ke 1470 bahkan sampai 1600. Intinya untuk sekarang Harum ini selama tidak jebol area 1150 arahnya ke atas. Jadi kalau teman-teman punya barang di bawah 1150 masih bisa di hold seperti itu. Target tadi 1450 sampai 1600, dan jangan lupa selalu batasi resiko. Kita lihat transaksinya, sempat ada akum tapi ada buangan barang. Kalau dari saya sih ikuti price action aja, so far masih oke, dan jangan lupa selalu batasi resiko aja. Oke, itu dulu konten kali ini, semoga bermanfaat dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara like, comment, dan subscribe karena support teman-teman itu gratis tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.